Eh, Oke, halo, kenalin nama gue Putu Brahma Wididana, bisa dipanggil Brahma. Gue Athena 24. Nah, terus sekarang udah semester 3. Terus kalau matkul favorit di tiap semester, kalau semester 1 itu PTMD. Terus kalau di semester 2 Mat 2C. Karena dosennya enak. Siapa tuh? Bu Bu siapa ya namanya? Bu Dewi, Bu Dewi. Bu Dewi. Terus semester 3 apa ya? PTD deh. Pengalaman Teknik Dirgantara. Next. Oke, kenalin nama gua Retro Raihanata Zafran, biasanya dipanggil Eto, Athena 16. Matkul favorit tiap semester pertama tentu saja PTMD. Matkul semester 2 jujur semuanya busuk. Oke. Tapi gua paling suka statur, soalnya yang ngajar kadang suka bercanda. Siapa? Pak siapa sih namanya? Pak Satrio. Terus matkul semester 3 so far enggak. Belum kelihatan busuk. Apa ya? Mekmat dah. Mekmat. Anaknya struktur banget ya. Statur, Mekmat. Oke, perkenalkan nama gua Muhammad Fatir, Athena 70. Terus apa tadi? Favorit ya. Matkul favorit semester 1 itu paling fisika 1A. Semester 2 statur. Semester ini semester 3 apa ya? Mekmat kali. Oke, next. Kenalin nama gue Fazida Farizwana, bisa dipanggil Fazli. NIM-nya 1362480 Athena. Terus matkul favorit semester 1 PTMD. Semester 2 statur. Ya, semester 3 so far rektor seru tapi asem-asem gitu. Jadi ya ceki. Mendengar ceki-ceki. Ya, terus tapi kalau enjoy-nya Mekmat. Ya. Oke, kenal ya, aku Richard Hari Chris Regar, Athena 28. Semester 1 matkul favorit PTMD. Semuanya PTMD ya? Hampir semua PTMD ya? Seru. Matkul semester 2 yang paling seru PRD. PRD. Baru yang semester 3 ini rektor, walaupun agak susah tapi enak kelasnya. Oke. Ada pengaruh ceki-ceki? Ada pengaruh ceki. Oke, lanjut. Kenalin gue Kenan Atta Baswara, bisa dipanggil Kenan, Athena 074. Kalau matkul favorit semester 1 PTMD. Semester 2 statur karena gue suka sama dosennya. Oke, udah masuk Pak Ferry. Oke. Walaupun but-butan tapi ya seru lah orangnya. Oke. Terus semester 3 Mekmat aja deh. Mekmat. Oke, perkenalkan nama aku Resaki Abdillah Sandal, panggil aja Abdi. Athena 023, NIM 223. Untuk matkul favorit semester 1 PTMD sama Kimdas. Semester 2 statur. Semester 3 ini yang enak-enak mendingan tuh Alin. Oke. Di luar nalar. Oke, perkenalkan. Jujur. Perkenalkan, namaku Mariana Beatrice Bangun, biasa dipanggil Maria. Aku Athena 025. Untuk matkul favorit semester 1 ya standar lah PTMD. Semester 2 jujur nggak ada tapi PTD karena menang. Terus terus semester 3 belum kelihatan busuk. belum Busuknya juga belum kelihatan. Udah. ada yang udah mulai. Apa harus sebut? Yang udah mulai. Inisial K. Oke. Ya itu hit or miss sih. Oke.
Format perkenalan gue apa aja ya? Gue juga lupa. Nama, NIM, Panggilan, jabatan, angkatan. Oke, kenalin gue Fikri Doikal Rozaldi, NIM 13622 058, Apollo 058. Terus tadi apa aja? Panggilan itu terserah, boleh Fikri, boleh Doikal, terserah kalian. Kalian sukanya apa? Terus jabatan, ya kalau udah dilihat di list itu pasti udah tau lah, Kabit Akademik. Oke, terus baru kalian nanya masing-masing ya? Oke, boleh. Boleh coba dulu nih. Boleh. Ini pertanyaan pembuka dulu deh. Apa alasannya menjadi Kabit Akademik? Kayak kenapa milih itu? Apakah dipilih, ditarik, atau emang kemauan sendiri gitu? Oke. Jadi bentar. Pertama tuh karena dari motivasi gue itu tuh, jadi gue pingin, emang sebenarnya dari gue itu mau memajukan akademik baik dari teman-teman gue maupun diri gue sendiri. Nah, yang kedua itu gue juga berkomitmen di sini. Jadi gue dari awal tuh emang udah komitmen untuk jadi ketua bidang di akademiknya gitu. Divisi atau di bidang, kayak seharusnya divisi, kayak seharusnya kadif akademik, bukan kabit. Kabit tuh seharusnya internal gitu. Nah, jadi upaya apa yang bisa gue lakuin biar akademik dari teman-teman gue sekaligus gue juga itu bisa meningkat. Nah, satunya pendekatannya dari itu, gue jadi kadif akademik. Nah, dari situ gue bisa meningkatkan kualitas akademik. Baik kalau misalkan kalian udah dapat drive akademik belum? Udah ya, udah dikasih lewat siapa? Kayak kemarin gue belum ngasih habisnya. Usah. Tiba-tiba ada aja. Iya, kemarin gue belum ngasih linknya, cuman staff gue udah nanya lah. Karena staff gue kan juga udah megang kan, soalnya udah dikasih gitu. Jadi oke lah kalau udah dikasih. Cuman mungkin yang kurikulum yang baru kayak masih kopong deh. Belum diisi. Jadi ya tunggu ntar aja. Karena gue lagi bingung ini gimana cara ngasihnya. Masalahnya soalnya gak ada yang pernah download soalnya, tapi ada jawabannya gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya file lah itu, kalian sama juga bingung karena nggak tahu soalnya kayak gimana gitu. Lalu cuma kayak di jawabannya gitu. Nah, itu kalau motivasi gue jadi kadif akademik kayak gitu. Oke. Udah, menjawab. Ya, nggak punya menjawab. Udah, siapa lagi? Siapa? Itu dulu. Puter gimana nih? Ya udah. Bang Doikal, kalau tadi kan kadif akademik ya. Iya. Nah, itu kira-kira susah senangnya jadi kadif akademik itu apa? Susah senangnya ya. Jujur gue bukan tipe-tipe orang yang kayak ngerasa susah senang kayak gitu, tapi kayak kalau susahnya sih paling capek tracking ininya aja sih, tracking kayak buat drive-nya, karena kan banyak ya. Maksudnya kan kalau misalkan kita anggap di semester ganjil, berarti kan ada 3, 5, 7 gitu. Berarti kan semuanya harus diarsip dan gimana. Ya itu kan paling capek aja. Apalagi gue baru inget kalau misalkan semacam Edunex nah itu dia kalau misalkan emang udah kelar tahun ajarannya itu dia ketutup. Jadi kayak istilah-istilahnya itu jadi banyak file-file yang hilang lah kayak gitu. Jadi emang harus cepat gitu update ke drive-nya. Nah, terus paling kalau misalkan ini, karena kan gue juga buka tutor kayak kemarin yang kalian zaman Mat 2C ya. Itu kan gue juga buat tutor. Ya paling kayak jamnya aja sih, mungkin kayak jamnya pasti yang ada kosong biasanya malam kan. Ada kalau misalkan meskipun gue bukan sebagai penutor, gue cuma sebagai admin kan juga capek juga ya. Kadang malam-malam gitu kan. Kalau senengnya ya enak aja, senang aja kayak misalkan ngasih ilmu ke yang lain-lain gitu. Kalau misalkan emang pas gua misalkan ngetutor gitu kan, ya senang-senang aja gitu. Kalau lebih sih gitu-gitu aja sih, seneng susahnya gitu. Ya. Siapa lagi? Yang mana ya? Bang Doikal kan sekarang kadif akademik, ada ini enggak? Cara menjalin hubungan yang baik sama Tendik di FTMD ITB, terutama di Prodi Teknik Dirgantara gimana Bang? Ada tips and triknya juga gak buat kita terapin? Sebenarnya sih pendekatan ke Tendiknya mah ya kayak biasa aja, kayak gue nggak ada saran sih, gue kayak
ya udah jalin hubungan aja kayak biasa gitu, asal nggak yang aneh-aneh lah, atau enggak kayak ya intinya sih kayak hubungan yang biasa aja lah, jangan kebanyakan aneh-aneh tapi jangan juga kayak pokoknya aja jangan aneh-aneh tapi jangan juga kayak takut juga gitu, karena kan pasti kalau misalkan kalian nggak paham kalian bisa langsung tanya aja gitu. Jadi istilahnya tuh di bawah kayak mungkin dianggap aja kayak temen sendiri namun kayak lebih berpengalaman gitu. Jadi ambil aja yang misalkan nih ngobrol tuh di bawah sana aja, kayak pasti kayak mungkin dosen-dosen atau kating-kating kalian tuh kayak mau aja gitu kalau misalkan ditanya-tanya gitu. Kalau lebih sih kayak gitu aja sih tips-tipsnya, kayak ya udahlah ngobrol biasa aja gitu. Karena kalau di sini tuh enak lingkungannya, emang lingkungannya tuh nggak terlalu apa ya istilahnya, nggak terlalu, tetap hormat cuman santai gitu kayak gitu lingkungannya. Jadi kalau misalkan kalian nanya-nanya itu enak gitu. Oh ya, masalah lagi, jangan, ini sebenarnya ini sih bukan ke teknik, lebih kayak ke integritas kita aja. Cuman kayak memang di sini absen tidak dihitung technically. Kalau bandingin sama mungkin yang bakal kalian yang semester 1 yang FMIPA gitu, mungkin kan kadang bilang kayak kalau absen jadi bawah 80 atau 70 gitu kan. Kalau di sini santai aja, bahkan kayak misalkan lo absen 25 juga tetap lulus gitu. Ya ada syarat asal nilai bagus lah, syaratnya nilai bagus gitu. Maksudnya nilainya di atas C lah minimal gitu kan. Nah, cuman jangan, saran gue tolong jangan titip absen. Kalau nggak masuk, kalau masuk. Apapun yang terjadi. Karena dosen tuh kadang suka ngecek. Jadi paling bagus, jadi kalian kalau emang nggak masuk aja nggak apa-apa. Karena absen kalian 60 juga nggak kenapa-napa. Paling cuma mentok-mentok. Mungkin ada dosen yang kayak ngasih kayak nilai bonus. Jadi misalkan kalau misalkan absennya penuh ya dapat 10 lah gitu atau gimana itu kan. Tapi itu untuk di kelas A itu sangat jarang, tapi jarang, nggak semua kelas. Mungkin PTD absen nggak? Nah iya kan, mungkin itu doang. Mungkin antar di semester 6 juga ada satu, biasanya nggak ada. Itulah paling kalau tipsnya gitu aja. Oke. Kakak sendiri kan sebagai salah satu bagian KMPN kan. Bagaimana KMPN itu bisa merubah kakak? Jadi sebelum jadi anggota atau masuk KMPN itu apa yang sampai sekarang jadi anggota KMPN itu apa yang berubah karena KMPN itu sendiri? Gimana? Di KMPN itu berubah nggak? Ada yang ngerasa perubahan nggak dalam diri kakak? Jadi ada yang merubah diri gua? Iya, karena dari KMPN. Dari KMPN, oke. Bisa dibilang dulu tuh gua orangnya, zaman gue SMP SMA tuh gue orangnya nggak terlalu aktif. Jadi setelah gue masuk ke, bener ini komitmen gue juga sih pas masuk kuliah itu kayak gue pingin lebih aktif gitu. Jadi gue dari sejak masuk KP ini gue belajar tentang kayak masih jadi orang yang lebih proaktif gitu. Terus kayak saya sih lebih berpikir kritis gitu. Jadi gue nggak asal ceplos ngomong tanpa mikirin ntar konsekuensinya kayak gimana gitu. Nah dari situ gue belajar semua itu, pokoknya sebenarnya sih nggak dari kuliah duluan sih, maksudnya dari SMA juga udah mulai, tapi kayak gue udah mulai belajar banyak itu di sini gitu, di keluarga ini. Terus kayak terkait hal-hal ini, terus makanya itu muncul motivasi gue buat komitmen gue juga untuk jadi adik akademik kayak gitu. Nah itu sih paling perubahan yang dari gue sendiri. Oke. Siapa mau nanya? Belum nanya semua kan? Kayaknya secara minimal satu ya, semua orang satu. Minimal 2. Oh dari kalian 2? Dari 2 tentang KMPN tapi. Oke. Mau nanya dong Bang, tentang, kan ini divisi akademi, apakah ada hubungan langsung gitu ke akademinya FTMDI gitu, atau memang purely internal aja yang ngurus? Maksudnya ini hubungan yang buat ke FTMDI gimana? Misalnya kalau pro asisten mereka ngambilnya dari divisi akademi, atau kalau misalnya kita pro bantuan divisi akademi sering minta dari dosen gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu terhubung langsung sih. Jadi kalau kadang tuh biasanya misalkan nih
dosen udah buka tutor, kalian belajar gini, kalian merasa kurang gitu. Nah ntar merasa kurang kan biasanya dosen mungkin nggak dapat waktunya gitu, akhirnya biasanya sih ntar ke kita udah minta request tutor dan lain-lain, ntar kita coba cari ruangannya gitu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan secara langsung sih sebenarnya, gitu kurang lebih. Siap? Oke. Kalian? Kalau nanya siapa aja nih? Gue lupa. Siapa duluan? Aku langsung dulu boleh nggak, Kak? Boleh. Kalau buat pertanyaan pertama kayak kakak ini selama di KMPN kalau acara besar udah ikut apa aja. Terus pertanyaan kedua, tips and trick gimana ya survive di semester 3 dan 4 menggunakan fasilitas KMPN. Oke. Yang pertama dulu ya. Gue ada ikut kegiatan apa aja. Mayoritas gue tuh kegiatan di sini. Gue mayoritas tuh kayak udah wisuda tuh gue selalu ikut. Dan kebetulan gue kayak spam logistik kalau nggak salah. Kayak gue spam logistik. Gue 3 kali ikut. Berarti Wish Okto, Wish Pril sama Wish Okto selanjutnya lagi tuh gue full di logistik. Karena ya udah gue cuman bawa barang naik motor muter. Ya gitulah pokoknya gitulah kan kerjaannya. Ya jadi gue ya lumayan enak lah gitu. Terus sebenarnya kalau kayak Ais kemarin gue nggak ikut gara-gara gue sibuk mampus. Sebenarnya itu kayak salah gue juga. Gue semester 5 ambil 24 dan ternyata sekematian itu 24 SKS di semester 5. Ya itu spoiler buat kalian, pokoknya semester 5 jangan ambil 24. Ya pokoknya emang segila itu. Nah terus itu kalau yang terkait kegiatan gue yang di KMPN. Sama satu lagi apa? Satu lagi itu di ini tips and trick. Iya, survive pakai fasilitas KMPN di akademik. Fasilitas akademik. Yang pasti yang paling berguna itu fasilitasnya sama drive. Drive itu karena ada latihan soal, ada bukunya juga. Jadi beberapa tuh kadang kalian tinggal latihan soal tuh di bukunya aja kan, biasanya soalnya diambil dari buku itu. Contohnya kayak MacMath, itu kemungkinan besar soalnya dari Hibler. Udah cuman kayak berubah angka aja pokoknya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kalian hoki udah pernah ngerjain, dah easy lah itu kelar. Terus kayak Kindin juga sama. Nah gitu. Nah itu juga sama kalau misalkan kalian lagi hoki nih ketemu nih soal yang kalian kerjain, dah kelar. Ayo ambil semua lah, Rektor juga sama. Tapi Rektor kadang ada yang buku khusus gitu. Jadi kalian mungkin gak punya. Nah, yang kayak ada khusus gini bener-bener kayak itu bisa dipakai buat soal. Jadi kalau misalkan kalian nyari di buku yang isinya buat latihan tuh kadang gak ketemu. Jadi ya udahlah. Tapi kurang lebih mirip-mirip. Sebenarnya pokoknya yang paling bener drive. Kedua ya dari tutornya juga. Tutor kalau misalkan emang ada itu kalian ikut aja. Karena biasanya apalagi kayak rektor nih, biasanya yang tutor itu karena orang-orang rektor juga ya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung mereka itu nge-spill soal mereka sendiri gitu. Kalau mereka bilang kayak, ya pokoknya hati-hati lah kalau kayak gini-gini pasti keluar, dah gitu. Kadang kalau misalkan ya kan ini nggak ada di kelas gitu materinya, cuman mereka tetap dijelasin gitu, nggak tahu kenapa ngotot, dah fix pasti ada gitu. Karena dulu sempat keluar kayak misalkan mereka jelasin nih kayak jelasin panjang lebar tentang kan kayak Newtonian fluid gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat yang kayak ditonjok apa yang non Newtonian itu tensi keras. Nah itu kan non Newtonian kan. Tiba-tiba mereka bahas Newtonian nih. Jadi di ujian gue pas keluar, coba turunin non Newtonian. Kata gue. Nah gitu. Jadi kayak biasanya mereka tuh kayak sengaja nge-spill tipis-tipis gitu. Kayak emang kayak berguna lah apa namanya tutor yang ada di KMPN ini gitu. Nah itu sih, ya itu tips buat survive pakai fasilitas KMPN. Cuman yang pasti jangan lupa kalian ada tips sendiri, kalian belajar kan ngikutin playstyle sendiri gitu. Ada yang SKS lah, gue yakin banyak yang SKS gitu. Karena di sini yang di angkatan gue ya itu skill SKS-nya pada gak masuk akal gitu. Mungkin udah pada jago mungkin ya. Nah gitu, kecuali tapi nggak berlaku di rektor sih, rektor emang itu sejarah 2 angkatan terakhir busuk-busuk lah. Kalau misalkan kalian merasa ntar dapat nilainya busuk, nggak ada masalah gitu. Di angkatan gua ujian 2-nya rata-ratanya 19 gitu. Jadi chill aja gitu.
Kalau misalkan kalian busuk bersama gitu. Kayak zaman gue juga busuk bersama kayak gitu. Dan untungnya di situ dia tipenya ini apa namanya distribusi normal. Apalagi yang susah-susah kayak gitulah. Jadi kalau misalkan kalian jelek semua, paling yang jelek semua itu berarti nilainya antara BC sama C gitu. Gitu. Misalkan dia jelek semua nih kayak 19 gitu. Ya udah. Berarti yang misalkan nih 19 dikit, nah itu paling mungkin C. Mungkin naik dikit 20 jadi BC gitu. Distribusi normal aja. Gitu. Jadi santai lah pokoknya. Enggak. Kalau misalkan lu udah dapat 19 kayak aduh, enggak mungkin C. Enggak, masih bisa gitu. Jadi santai-santai aja lah. Kayak enggak bakal separah itu. Ya kecuali semester 5. Lagi mau nanya? Kalau dari Bang Doikal sendiri nih, environment belajar sebelum masuk KMPN gimana, sama setelah masuk, apalagi sebelum menjadi kadif akademik gimana? Environment belajarnya itu mendukung nggak? Gitu. Environment-nya. Ya kalau urusan environment, gue udah ngerasa environment-nya lumayan sejak gue masuk kuliah aja sih. Itu kayak gue udah mungkin karena FTMD juga ya, jadi gue kayak kalau belajar bareng, bener-bener belajar bareng bisa sampai grupannya bisa berdelapan gitu, nah gitu. Meskipun ya emang terasa terbagi antara kerja dan kelompok gitu. Ada yang kerja, ada yang kelompok. Itu udah biasa. Cuman ya enak gitu, karena kalau misalkan kayak gitu juga, meskipun yang ada yang kerja, ada yang kelompok, akhirnya yang kelompok nanya yang kerja. Jadi akhirnya yang kerja belajar 2 kali. Gitu, enaknya gitu. Jadi ya istilahnya lu bisa ngehemat waktu buat lu belajar lah. Gitu. Jadi enak buat istilahnya tuh lingkungannya tuh memang mendukung. Apalagi kalau urusan SKS tuh semua orang ngumpul. Kalau di gua itu katanya kalau kalian ada niatan kayak gitu atau enggak. Kalau gua tuh ada di Discord bikin. Jadi benar-benar upload semua. Kadang kalau udah minggu depan ujian, bukan minggu depan. Hamin 2 atau Hamin 1 lah. Tiba-tiba Discord langsung masuk semua. Terus kayak bahas dah speedrun gitu. Kayak gitu. Oke, itu bisa contoh juga buat kalian gitu kan. Misalnya kayak mau nyoba. Kan kayak Zoom kan udah gak bisa tuh. Dulu kan gue di Zoom enaknya. Karena gak bisa akhirnya dah Discord aja. Tak, bikin Discord ramean gitu. Asal gak ada yang on cam, kan kalau yang on cam jadi 25 orang gitu. Nah ya udah, kayak gitu aja sistemnya. Tinggal yaudah share screen 1 orang, udah jelasin, bla bla bla, paham, enggak bingung nanya, udah kelar gitu. Nah, terus setelah gue jadi kadif akademik ya, lingkungannya sama aja sih sebenarnya. Kayak ya udah, gue cuma jadi kadif akademik aja. Gue jadi jadi bantuin kalian kalau urusan tutor gitu. Udah. Paling gitu aja sih kalau lingkungan belajarnya. Padahal secara ITB Asumul emang udah mendukung sih kalau dari gue. Cuman kalau kalian mungkin beda gitu. Nggak tahu juga. Udah gitu aja. Oke. Gimana tadi? Boleh nanya, apa kira-kira tutor matkul apa yang kira-kira tuh bener-bener nggak bisa di skip karena bakal sangat membantu buat ujiannya nanti? Jawaban simpel lah, semua yang terkait sama aero. Gitu. Matkul aero itu meskipun kalian tutor, bisa ada tutor kan rektor gitu kan, itu tetap kurang. Dan akhirnya bakal butuh juga tutor untuk yang aero. Kalau yang ada tuh bener-bener brutal. Jadi karena kan gini ya, kalau misalkan kita bandingin banding aja dari yang rekayasa dirgantaranya, kita kesampingkan aviasi. Itu kan ada kendali, struktur sama aero. Dari semua yang 3 ini yang bisa dilihat kan cuman struktur doang ya. Ya kan? Makanya status tuh lebih enak dilihat gitu. Coba lihat aero. Gue lihat apa gitu. Kagak ada apa-apa gitu, cuma tiba-tiba ada gambar panah kecepatannya berapa, tiba-tiba ada gaya. Pusing kan, ya udah akhirnya yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Kalau misalkan kalian manfaatin cuman dari tutorial yang rektor doang itu kayak kurang. Gitu, makanya mending kalian ikut semuanya aja. Dan emang biasanya kan waktunya kan jadi berarti kan ada 2 jam tambahan tuh itu buat belajar. Dan seperti yang gue bilang tadi, mungkin ada bakal sedikit spill-spillan dikit gitu kan. Jadi makanya itu kalau bisa jangan di skip gitu.
Tapi kalau misalkan ada yang lain ya di skip. Sebenarnya sih semuanya jangan di skip ya kalau bisa. Ya, tapi kalau misalkan terpaksa ya udah nggak apa kayak gitu. Oke, paling gitu aja sih. Lain? Oke, boleh. Singkat saja, kenapa dulu tuh masuk TNI mau masuk TNI Dirgantara? Oke. Sebenarnya perjalanan gue buat pengen masuk TNI Dirgantara itu lumayan. Karena gue awalnya tuh mau masuk mesin awalnya. Itu karena itu dulu gue nggak tahu kalau Dirgantara itu technically penerbangan gitu. Karena dulu tuh di sekolah gue nggak ada jelasin apa terkait Dirgantara itu apa. Dulu tuh Dirgantara yang gue tahu ya udah satelit gitu. Gue nggak tahu penerbangan. Ternyata penerbangan itu termasuk di Dirgantara. Itu gue baru tahu setelah gue masuk FTMD-nya. Jadi gue masuk FTMD pada jurusan dibagi. Jadi itu dulu kayak ada sebelum. Jadi gue ada psikotes. Sebelum psikotes itu ada kayak survei. Ada mesin, Dirgantara, material. Gue cari dah apa di Dirgantara gitu kan. Karena kan gue cuma tahu ya di satelit doang kan. Terus cari. Dar ada pesawat. Dah, gue langsung lempar mesin dah. Gue pilihan satu, gue spam Dirgantara udah kelar gitu. Karena dulu ya gue belum ini kan. Gue kan kepikiran dah. Ya kita berkaca dari 98 gitu kan. Ya kan gue pikirnya kayak udah poof is gone gitu kan. Udah istilahnya kayak dalam pikiran gue kayak mungkin udah hilang juga kan. Dan ternyata masih ada ya udah. Dan gue masih emang kayak tertarik gitu lah sama pesawat. Gitu. Ya. Gue menanya. Pesawat favoritnya apa? Pesawat favorit gue, jujur, dulu tuh gue, kalau kali tanya pesawat favorit ya, gue tuh cuma tahu zaman dulu tuh pokoknya pesawat kalau nggak Boeing, pesawatnya Amerika F-16 lah gitu. Karena gue kayak dibilang tuh gue tahu pesawat aja kayak kan gue jarang naik pesawat ya, jadi gue nggak pernah lihat pesawat kan. Cuman gue cuma penasaran kayak kok dia bisa terbang gitu kan, kenapa dia bisa kayak terbang naik gitu. Nah terus gue juga tertarik sama engine-nya karena mungkin engine itu mungkin karena dulu dari keluarga gue juga ada yang masuk di divisi, meskipun dia bukan bagian engine ya, dia bagian energinya, tapi dia tetap masuk ke engine pesawat gitu. Nah itu makanya gue tertarik, emang gue di bagian-bagian situnya. Bagian dulu sering ada memes yang kayak pesawat diangkat jin gitu kan. Nah itu makin bikin penasaran gitu. Emang gimana caranya sih ngangkatnya gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah kenapa gue penasaran. Iya. Kan gitu sih kenapa gue mau masuk ke Dirgantara. Nah, orang lain siapa? Pertanyaanku selanjutnya, pengalaman paling berkesan sama yang paling lucu lah sama di KMPN. Di KMPN? Iya. Berkesan ya? Paling berkesan kalau dari gue, pertama kali gue masuk ke panitiaan yang di Wis Okto. Itu lumayan berkesan buat gue. Karena sih sebenarnya kan itu kayak gue pertama kali, itu gue lebih kayak pertama kali logistik, pertama kali ini kan gue penasaran kan sebenarnya ngapain gitu. Terus ya karena jobnya ya bener-bener kayak lo harus puter balik dan tuh gue kayak pas itu bener-bener kayak semua kegiatan yang gue lakuin gue bener-bener kayak wah inilah istilahnya kan nih yang lagi kosong gitu, oke gue gini terus kayak itu pertama kali gue juga istilahnya kan biasanya kalau wisuda gue nggak pernah ikut, gue selalu di kosan tuh, gue orangnya emang nggak pernah touch the grass gitu kan. Nah terus pertama kali gue kayak anjir wisuda serame ini gitu, terus kayak gue ngeliat arak-arakan, ngeliat Mas Campaign di Sanken gitu kan kayak anjir. Akhirnya itu jadi jadi kesan yang bagus buat gue kayak gitu berkeluarga di sini gitu. Nah akhirnya ya udah gue kayak hampir ikut terus lah tiap akhirnya kepanitiaan wisuda gitu karena emang seru aja. Kalau lebih sih kayak gitu. Terus kalau terkait yang terlucu apa yang terus ya?
Bener banyak yang lucu. Cuman gue gak inget kecuali pas dulu. Bentar. Dulu tuh yang pokoknya ada yang bikin itu wisuda kapan ya? Mungkin April atau yang wisuda Oktober, gue lupa. Pokoknya bikin pesawat. Ya itu lucu karena udah capek-capek bikin yang dari produksinya, terus akhirnya udah kelar wisuda nih. Set, ngumpul di sini semua, penutup dari atas itu dilempar pesawatnya, jatuh jedor. Abis udah, kalau udah hancur ya udah diinjek-injek aja sekalian gitu. Udah hancurin aja dah semua dah. Gitu lah. Oke ya. Ribut tuh kalau gue pikir-pikir kayak kasihan juga ke anak produksi ya, udah bikin capek-capek grinding tiap hari cuma buat nah gitu. Ya paling gitulah yang lucu lah. Cuma kalau buat gue lucu. Kalau yang buat yang bikin gak tahu. Sama ini sih, gue lupa. Disnatalis Campaign atau 17-an. Nah itu lomba bikin nasi goreng. Ya salah sekolah angkatan gue kayak sosokan jadi chef, akhirnya paling aneh lah bikinnya. Malah yang paling lucu tuh ini pakai, lu tau gak sih? Lu kalau udah makan di Tampes tuh pakai penyajiannya kayak gitu, kayak penyajian Tampes biasa gitu. Yang lain kan udah pada bagus-bagus, yang angkatan atas gue 20-21 pada bikinnya bagus-bagus. Gue bilang kayak nasi goreng, taruh kerupuk, dah makan dah. Terus rasanya udah nggak tahu, rasanya udah acak adul lah pokoknya. Gue nggak tahu ini udah begaya-begayaan L chef apa jadi apalah. Yang lain tuh masih kira kayak wah ini enak. Akhirnya gue kayak anjing gue bikin apa gitu. Ya jadi toksik dikit udah nggak apa-apa. Oke. Nah gitu sih kalau yang kesan terlucu ya gitu. Minimal 2 kan berarti ya. Mungkin yang belum nanya 2 mungkin boleh. Coba. Kita bisa kayak pakai. Iya, Sama aja sih. Oh sama. Oke. Oke, tadi aman lah. Udah mau nanya nih, karir radarnya di KMPN gimana nih? Sama mau tanya ada nggak kegiatan lain di luar KMPN? Karir alur berarti maksudnya gimana? Nah, karirnya maksudnya kayak ngambil apa aja selama di KMPN selama ini? Oh. Iya ya. Mungkin kan kalian tadi kan mau magang. Ya magang hari Sabtu. Ya kan? Itunya sih magang Vera. Dulu tuh gua pertama kali magang ya di akademik. Dan kebetulan emang mungkin gak tau ya kalau misalkan masih ngajar tutor rektor dulu tuh kadifnya tuh Kodapit. Saya ngajar gak Kodapit di itu? Udah enggak ya? Makanya itu gacor lah kalau urusan perektoran gitu. Oh hujan, oke. Nah itu gue jadi staff magangnya, gue masakan capek gak ngurusin drive, dikit-dikit upload. Cuman pas gue jadi staff itu gue nggak nge-staff di akademik. Itu gue karena ya akademik udah kayak yang bekas dari magang tuh pada buka akademik jadi penuh kan, dan gue telat ngisi. Ya udah jadi gue pas itu masuk ke pilihan 2 gue itu tuh keilmuan. Keilmuan tuh berarti kalau di sini soalnya kajian keilmuan masih ada ya. Yang kajian gue lupa. Pokoknya sama si Marcel. Nah itu juga seru karena pas itu gue kayak oke, malam di sini kajian nyari gitu. Pokoknya ya nyari kayak isu-isunya tuh aneh, macem-macem lah pokoknya. Ada kayak elektrik UAV gitu-gitu, terus ada kayak harga tiket secara domestik yang mahal gitu gimana. Terus bahkan yang pas itu ada kajian collab bareng sama RC terkait aerodinamik pada gedung. Itu juga menarik gitu, macam-macam lah. Nah itu jadi kayak dapat insight lah, baik insight secara desain bangunan dari RC-nya maupun gue ada kayak nyari efek-efek pengaruh aerodinamik ke bangunan itu sendiri. Nah gitu. Terus apa aja kayak ilmu-ilmu apa aja bisa dipakai di pesawat yang bisa ditaruh di pergedungan gitu. Nah itu juga belajar dari kajian barang itu. Nah terus sekarang lanjut ke kadif akademik kayak gitulah kurang lebih kalau karirnya. Terus satu lagi tadi Kegiatan di luar KMPN. kegiatan luar KMPN. Kegiatan luar KMPN ya gue Nusantara aja sih. Nusantara, dan kebetulan gue juga di situ jadi megang ketua departemen juga. Kadang bantu-bantu terkait propulsi tim-tim lain gitu yang kalau emang asalkan mereka kayak butuh bantuan, gue datang gitu. Kalau nggak butuh bantuan gue mau nganggur gitu. Mau nganggur aja.
sampai tiba-tiba gue di chat, itu gue baru gerak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Waktunya udah habis ini ada kelas lain. Iya. Jadi Kalian juga nih, kalian balapan sama hujan nih. Iya. Kelas di mana? Tahu. Mektan. Tan. Gue masih kebiasaan ya. Dosen-dosen kita suka Mektan ya udahlah. Oke. Closing aja. Dah, closing aja. Ya mau closing, siapa yang mau closing? Ya udah deh. Oke, udah cukup sih rasanya wawancaranya bang. Makasih ya insight-nya bang. Terima kasih bang.